Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas SKB Seleksi Kompetisi CPNS untuk tenaga pendidik dengan materi pedagogik, yaitu kesulitan belajar siswa. Materinya adalah tentang kesulitan belajar siswa. Di sini, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu pengertian dari kesulitan belajar siswa itu sendiri. Menurut Hamalik 1983 menyatakan kesulitan belajar dapat diartikan sebagai keadaan di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut tidak bisa diabaikan oleh seorang pendidik karena dapat menghambat tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Woods 2007 halaman 33 menyatakan kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Nah, hambatan tersebut bisa diakibatkan dari faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik maupun dari luar peserta didik. Kesulitan belajar itu tidak hanya disebabkan oleh faktor intelijensi yang rendah atau pengetahuan yang rendah, akan tetapi bisa disebabkan oleh faktor-faktor non-intelijensi. Oleh karena itu, IQ yang tinggi itu belum tentu menjamin keberhasilan siswa. Intinya, kesulitan belajar itu adalah tujuan yang akan dicapai saat belajar itu tidak tercapai gitu, karena ada hambatan. Nah, faktornya nggak cuma tentang IQ, tapi ada faktor-faktor lain. Setiap peserta didik pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik atau academic performance yang memuaskan. Namun dari kenyataan sehari-hari tampak jelas bahwa peserta didik itu memiliki perbedaan dalam hal intelektual, kemampuan fisik, latar belakang, kebiasaan, dan juga pendekatan belajar. Ya, berbeda-beda antara peserta didik yang satu dengan peserta didik lainnya. Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah kita itu pada umumnya hanya ditujukan pada peserta didik yang berkemampuan di rata-rata, sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan lebih atau yang berkemampuan kurang itu terabaikan. Dengan demikian, peserta didik yang berkategori di luar rata-rata, sangat pintar ataupun tidak pintar, tidak mendapat kesempatan yang memadai untuk berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Nah, dari sinilah timbul apa yang disebut dengan kesulitan belajar atau learning difficulty, yang tidak hanya menimpa peserta didik berkemampuan rendah saja, tapi juga dialami oleh peserta didik yang berkemampuan tinggi. Itu ya, penyebabnya adalah karena sekolah kita itu biasanya pada umumnya ditujukan pada peserta didik yang kemampuannya rata-rata. Atau sekolah itu udah ada standar khusus dan peserta didik atau siswa itu wajib memenuhi standar tersebut gitu. Makanya ada yang peserta didik kemampuannya di atas rata-rata ataupun di bawah rata-rata itu bermasalah untuk mencapai apa yang harus dicapai oleh sekolah. Ada 4 jenis kesulitan atau gangguan belajar dalam perkembangan seorang anak. Yang pertama, kesulitan belajar di bidang akademis. Itu bisa meliputi kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan juga kesulitan berhitung. Yang kedua, gangguan simbolik. Gangguan simbolik itu ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek. Tidak dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Sedangkan yang ketiga disebut dengan gangguan non-simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah ia pelajari. Yang keempat, itu disebut dengan gangguan sosioemosional.
Gangguan sosioemosional itu merupakan gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi sosial dan emosional. Sosial, lingkungan, emosional adalah emosi dalam diri anak. Jadi ada 4 jenis gangguan belajar dalam perkembangan seorang anak. Nah, jenis-jenis kesulitan belajar itu yang pertama ada learning disability atau ketidakmampuan belajar, sindrom yang berarti satuan gejala yang muncul sebagai indikator adanya keabnormalan psikis, itu menurut Reber 1998, yang menimbulkan kesulitan belajar itu terdiri atas yang pertama disleksia. Disleksia ini merupakan ketidakmampuan anak untuk belajar membaca. Disleksia itu ketidakmampuan anak belajar membaca dengan lancar dan memahami. Ada 2 tipe disleksia, yaitu disleksia auditoris berasal dari kata audio yaitu pendengaran, dan disleksia visual atau penglihatan kayak gitu. Pernah lihat anak yang misalnya P dibaca dengan Ki dibaca P, B kecil dibaca dengan D dibaca dengan B, karena dia mirip, jadi dia tidak mampu membaca, tidak mampu membedakan gitu. Itu disebut dengan disleksia. Yang kedua disebut dengan disgrafia. Disgrafia itu ketidakmampuan belajar menulis. Nah, kesulitan belajar yang berat itu disebut dengan arafia. Ada 3 jenis pelajaran menulis, yaitu penulis permulaan, mengeja atau dikte, dan juga menulis ekspresif. Menulis permulaan itu seperti anak TK, biasanya cuma disuruh nebalin titik-titik menjadi huruf kayak gitu. Selanjutnya mengeja dikte dan juga menulis ekspresif. Yang ketiga adalah diskalkulia, yakni ketidakmampuan belajar matematika. Nah, cara ingatnya gampang banget kayak gini. Diskalkulia, kalkulator, berarti untuk menghitung. Pelajaran hitung adalah matematika. Berhitung adalah salah satu cabang matematika. Ilmu hitung adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai proyek kejadian dan juga waktu. Kesulitan belajar menghitung yang berat disebut akal kuliah. Ada 3 elemen pelajaran yang berhitung yang harus dikuasai oleh anak, yaitu konsep, komputasi, dan juga pemecahan masalah. Jadi ada 3 tuh learning disability: disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Nah, adapun cara untuk mengatasi kesulitan belajar siswa pengidap sindrom disleksia, disgrafia, ataupun diskalkulia, sebagaimana yang telah diuraikan, guru dan orang tua itu sangat dianjurkan untuk memanfaatkan support teacher atau guru pendukung. Yaitu guru khusus ini biasanya bertugas menangani siswa pengidap sindrom tadi. Di samping itu melakukan remedial teaching. Remedial teaching yaitu pelajaran perbaikan atau pengulangan pembelajaran. Ciri-ciri learning disability. Yang pertama, anak sering melakukan kesalahan yang konsisten dalam mengeja dan juga membaca. Yang kayak tadi saya kasih contoh, yang P jadi Ki jadi P gitu. Dan itu biasanya dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, lambat dalam mempelajari hubungan antara huruf dengan bunyi pengucapannya. P, V, F gitu. Itu dia mempelajarinya dengan lambat. Yang ketiga, sulit dalam mempelajari keterampilan baru, terutama yang membutuhkan daya ingat. Yang keempat, impulsif, yaitu bertindak tanpa dipikir terlebih dahulu. Sedangkan yang kelima adalah sulit berkonsentrasi, sulit untuk fokus. Nah,
Itu adalah ciri-cirinya. Sedangkan penyebab learning disability itu yang pertama faktor keturunan atau genetik dan gangguan koordinasi pada otak. Yang kedua, sorry. Penyebab learning disability yang pertama adalah faktor keturunan atau genetik. Yang kedua, kira-kira di area otak itu ada 14 area berfungsi saat membaca. Nah, ketidakmampuan dalam belajar disebabkan karena ada gangguan di area otak tersebut. Selanjutnya adalah 2. Underachiever. Menurut Makmum 2001-274 juga mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan underachiever adalah mereka yang prestasinya ternyata lebih rendah dari apa yang diperkirakan berdasarkan hasil dari tes kemampuan. Nah, ciri-ciri dari underachiever itu yang pertama, prestasinya tidak konsisten, kadang bagus, kadang juga tidak, atau prestasinya naik turun. Yang kedua, tidak menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR. Yang ketiga, rendah diri. Keempat, takut gagal dan juga ia takut untuk sukses. Yang kelima, takut menghadapi ulangan. Yang keenam, tidak punya inisiatif. Yang ketujuh, malas, bahkan ada yang depresi. Nah, penyebab underachiever itu yang pertama, penyebabnya menurut Battleford dalam Oxford Brooksakuk 2006 menyatakan bahwa underachiever bukan disebabkan karena ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik, tapi karena pilihan-pilihan yang dilakukannya dengan sadar atau tidak sadar. Yang ketiga adalah slow lambat, yaitu suatu istilah non-teknis yang dengan berbagai cara dikenakan pada anak-anak yang sedikit terbelakang secara mental atau yang berkembang lebih lambat daripada kecepatan normal. Nah, slow learning adalah anak yang dengan tingkat penguasaan materinya rendah, padahal materi tersebut merupakan prasyarat bagi kelanjutan di pelajaran selanjutnya, sehingga mereka sering harus mengulang. Seperti belajar membaca, kalau misalnya dari mengeja baru dia belajar membaca lancar. Kalau mengejanya tidak selesai, dia tidak bisa membaca dengan lancar. Itu contohnya yang pelajaran prasyarat. Ciri-ciri slow learning yang pertama, fungsi kemampuan di bawah rata-rata pada umumnya. Yang kedua, memiliki kecanggungan dalam kemampuan menjalin hubungan intrapersonal, gitu, kaku orangnya. Yang ketiga, memiliki kesulitan dalam melakukan perintah yang bertahap. Keempat, tidak memiliki tujuan dalam menjalani kehidupannya. Kelima, memiliki berbagai kesulitan internal, seperti keterampilan mengorganisasikan, kesulitan transfer belajar, dan menyimpulkan informasi. Memiliki skor yang rendah dengan konsisten dalam beberapa tes, dan juga memiliki pandangan mengenai dirinya yang buruk. Mengerjakan segalanya secara lambat dan lambat dalam penguasaan terhadap sesuatu. Nah, penyebab slow learning itu ada 3 hal. Yang pertama itu kemiskinan. Dia lebih lambat kayak gitu. Secara nggak langsung kemiskinan itu mempengaruhi. Yang kedua adalah faktor emosional. Yang ketiga juga faktor pribadi. Ada yang dari dalam diri maupun dari luar diri. Nah, ada pun faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Faktor yang pertama, ada faktor intelektual, yaitu intelijensi yang rendah dan juga terbatas. Yang kedua, faktor kondisi fisik dan juga kesehatan, termasuk kondisi kelainan,
seperti kurangnya gizi pada ibu hamil, bayi, dan anak, kerusakan susunan dan fungsi otak, dan juga penyakit persalinan. Ini kenapa tadi kemiskinan termasuk salah satunya, kayak gitu. Salah satu yang menyebabkan slow learning. Yang ketiga, faktor sosial seperti pengaruh teman bermain, pergaulan, dan juga lingkungan sosial. Lingkungan sekitar ini masuk ke sosio-emosional tadi. Misalnya temannya nggak mau belajar, dia ikutan nggak mau belajar, itu disebut faktor sosial. Keempat, faktor keluarga seperti keadaan keluarga yang tidak baik dan kurangnya dukungan belajar dari orang tua. Adapun faktor lain dikelompokkan menjadi dua faktor penyebab utama, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu juga ada berbagai macam. Dalam faktor internal, anak mengalami gangguan pemusatan perhatian, sehingga kemampuan perseptualnya terhambat. Kemampuan perseptual yang terhambat tersebut meliputi yang pertama, persepsi visual, proses pemahaman terhadap suatu objek yang ia lihat. Yang kedua, persepsi auditoris, audio, berarti proses pemahaman terhadap objek yang ia dengar. Dan yang ketiga, persepsi taktil kinestetis, bergerak, berarti proses pemahaman terhadap objek yang diraba dan juga digerakkan. Faktor-faktor internal tersebut menjadi penyebab yang sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar peserta didik. Selain faktor internal juga terdiri dari faktor jasmani. Yang dimaksud dengan faktor jasmani adalah hubungan dengan kondisi fisik kesehatan peserta didik. Sehat berarti dalam keadaan baik, segenap badan beserta bagian-bagiannya itu bebas dari penyakit. Kalau nggak sehat, biasanya kalau belajar itu kurang untuk konsentrasi, kurang fokus, kayak gitu. Yang kedua, selain jasmani pastinya ada faktor rohani. Faktor rohani terdiri dari motivasi. Motivasi ini pendorong untuk peserta didik agar lebih giat dalam belajar, kayak gitu. Motivasi juga diartikan sebagai pengaruh kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan arah perilaku seseorang. Yang kedua, faktor rohani yaitu minat dan bakat. Bedakan minat dan bakat. Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu, itu minat. Sedangkan bakat itu merupakan kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Nah, berkaitan dengan belajar, Flavin mendefinisikan bakat sebagai kemampuan umum yang dimiliki seseorang peserta didik untuk belajar. Bakat setiap peserta didik itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Yang ketiga, faktor rohani yaitu sikap. Sikap merupakan gejala internal, yaitu dimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi. Sikap itu reaksi atau respon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, maupun peristiwa dan juga sebagainya, baik secara positif maupun juga secara negatif. Siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak senang pada performa guru, pelajaran maupun lingkungan sekitarnya. Itu merupakan faktor internal. Sekarang kita masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal berarti faktor yang ada dari luar diri peserta didik tersebut. Yang pertama, faktor eksternalnya adalah faktor lingkungan keluarga. Itu pengaruhnya terhadap pembelajaran dari cara orang tua mendidik, hubungan antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan. Nah, itu adalah faktor lingkungan keluarga. Yang kedua, ada faktor lingkungan sekolah. Metode mengajar guru, hubungan guru dengan peserta didik, disiplin sekolah, media belajar yang digunakan di dalam kelas ataupun kadang-kadang di luar kelas, bahan-bahan referensi yang digunakan untuk belajar, tugas-tugas rumah atau yang disebut PR. Nah, itu adalah yang mempengaruhi dari faktor lingkungan sekolah.
Ada juga faktor lingkungan masyarakat, kegiatan peserta didik di dalam masyarakat. Biasanya itu dari media massa, dari bioskop, radio, televisi, surat kabar, komik, dan lainnya juga memberi pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Pengaruhnya ke pengetahuan umum secara umum gitu. Anak yang sering nonton televisi, baca surat kabar, komik itu biasanya pengetahuannya lebih luas kayak gitu. Faktor lingkungan masyarakat yang lainnya yaitu teman bergaul. Teman bergaul yang tidak mendukung proses pembelajaran peserta didik itu akan menghambat proses belajar. Yang ketiga, bentuk kehidupan dan kebiasaan masyarakat setempat. Nah, selanjutnya cara mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang pertama, hal yang paling sederhana itu adalah tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan, biasanya kan ada anak yang matanya minus, tapi dia nggak mau duduk di depan kayak gitu. Dia duduk di belakang atau tidak kebagian duduk di depan. Hendaknya mengambil posisi tempat duduk yang paling depan. Kalau guru mengetahui tapi itu terjadi, harusnya guru memindahkan tempat duduk siswa tersebut kayak gitu. Yang kedua, gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya bahan pelajaran atau PR dan dibimbing oleh orang tua maupun keluarga lainnya yang ada di rumah. Yang ketiga, cara mengatasi kesulitan belajar siswa adalah program remedial, mengulang. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial atau pengulangan pembelajaran. Keempat, bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga pembelajaran dan media belajar itu kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pembelajaran. Misalnya, karena materi belajar bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa. Ini pengaruhnya sangat besar ya antara media dan juga alat peraga. Selain yang untuk siswa kesulitan belajar, biasanya kalau gurunya menggunakan media belajar ataupun alat peraga di dalam proses belajar mengajar, itu muridnya bakal lebih bersemangat untuk mengajar. Misalnya untuk IPS menggunakan peta, jadi dia bisa lihat tata letak negara, itu batas negaranya ada di mana saja, dibandingkan dengan daripada gurunya cuma bercerita kayak gitu. Kalau ada gambar biasanya lebih menarik, atau menggunakan media lainnya itu bisa lebih menarik. Yang kelima, suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang nyaman dan mengembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pelajaran. Biasanya kalau misalnya suasana kelasnya tidak kondusif, siswa bakal tidak fokus, atau siswanya tidak suka dengan gurunya, misalnya gurunya galak, gurunya tidak kooperatif kayak gitu. Semudah apapun pembelajaran, kalau siswanya udah nggak suka sama gurunya, biasanya dia tidak tertarik atas pelajaran tersebut sehingga menyebabkan dia sulit untuk menerima pembelajaran. Diagnosis kesulitan belajar itu banyak langkah-langkah diagnostik yang dapat ditempuh guru. Antara lain yang cukup terkenal adalah prosedur Wiener dan Senz 1982 sebagaimana yang dikutip oleh Wardani di 2008 sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kepenglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Nah, yang kelima, memberikan tes kemampuan intelijensi atau IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Nah, dalam rangka diagnosis tersebut biasanya diperlukan berbagai bantuan tenaga ahli, jadi nggak cuma guru. Yang pertama, dokter untuk mengetahui kesehatan anak. Yang kedua, psikolog untuk mengetahui tingkat IQ anak. Yang ketiga, psikiater untuk mengetahui kejiwaan anak. Yang keempat, social worker
atau pekerja sosial untuk mengetahui kelainan sosial yang mungkin dialami anak. Yang kelima, ortopedagogik untuk mengetahui kelainan-kelainan yang ada pada anak. Yang keenam adalah guru kelas atau wali kelas untuk mengetahui perkembangan belajar anak selama di sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua anak untuk mengetahui kebiasaan anak di rumah seperti apa. Rancangan kegiatan mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Yang pertama itu bisa digunakan dengan bimbingan belajar atau bimbel. Itu merupakan upaya guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajarnya. Secara umum, prosedur bimbingan belajar dapat ditempuh dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, identifikasi kasus. Identifikasi kasus merupakan upaya untuk menemukan siswa yang diduga memerlukan layanan bimbingan belajar. Yang kedua, call them approach, melakukan wawancara dengan memanggil semua siswa secara bergiliran, sehingga dengan cara ini akan dapat ditemukan siswa yang benar-benar membutuhkan layanan bimbingan. Yang ketiga, maintain good relationship, yaitu menciptakan hubungan yang baik, penuh keakraban sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru dengan siswa. Ini di dalam kelas. Keempat, developing a desire for counseling, menciptakan suasana yang menimbulkan ke arah penyadaran siswa akan masalah yang dihadapinya. Kelima, melakukan analisis sosiometris. Dengan cara ini dapat ditemukan siswa yang diduga mengalami kesulitan penyesuaian sosial. Nah, itu yang pertama, bimbingan belajar. Rancangan kegiatan mengatasi kesulitan belajar peserta didik yang kedua itu merupakan identifikasi masalah. Langkah ini merupakan upaya untuk memahami jenis, karakteristik kesulitan atau masalah yang dihadapi siswa. Dalam konteks proses belajar ini, belajar mengajar, permasalahan siswa dapat berkenaan dengan aspek. Yang pertama, substansial, material. Yang kedua, struktural fungsional. Ketiga, behavior atau personality. Nah, untuk mengidentifikasi masalah siswa, Pratikno dan kawan-kawan telah mengembangkan suatu instrumen untuk melacak masalah siswa dengan apa yang disebut dengan alat ungkap masalah. Itu merupakan instrumennya. Instrumen ini sangat membantu untuk mendeteksi lokasi kesulitan yang dihadapi siswa seputar aspek jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi, dan keuangan, karir, dan pekerjaan, pendidikan, agama, nilai moral, hubungan muda-mudi, keadaan keluarga, dan juga waktu senggang. Yang ketiga, caranya dengan remedial atau referral, yaitu alih tangan khusus. Nah, jika jenis dan sifat serta sumber permasalahannya masih berkaitan dengan sistem pembelajaran dan masih berada dalam kesanggupan dan kemampuan guru atau guru pembimbing, pemberian bantuan bimbingan dapat dilakukan oleh guru atau guru pembimbing itu sendiri. Namun, jika permasalahannya menyangkut aspek kepribadian yang lebih mendalam dan lebih luas, maka selanjutnya tugas guru atau guru pembimbing itu sebatas hanya membuat rekomendasi kepada ahli yang lebih kompeten.